perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita, dari keburukan masa lalu kita dan amal-amal kita. Kita mengulangi persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya dan rasulnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin mengakhirkan pertemuan kita, tapi setelah saya baca dan kemudian beberapa usul dari ibu-ibu, nampaknya bahwa tidak akan bisa saya selesaikan kecuali dengan menyingkat. Sedangkan ada beberapa tema yang relatif penting, misalnya mengenai ikhlas, yang harus dipahami dengan baik, sehingga saya memutuskan untuk menambah sekali pertemuan lagi besok. Pada hari ini saya akan bahas mengenai ikhlas, karena poin yang sangat penting daripada beribadah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah aku diutus kecuali untuk menyembah Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas, mengikhlaskan sepenuhnya kepadanya agama. Nah, ikhlas ini adalah satu hal yang paling penting, dan tentu saja ini berkenaan dengan niat kita. Nilai dari suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya, ibu-ibu. Perbuatan itu sangat ditentukan oleh apa motivasi dibalik suatu perbuatan. Apa niat kita sebenarnya? Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu adalah dengan niat, artinya tergantung pada niatnya. Diterimanya suatu amal itu adalah tergantung pada niat kita. Apa motivasi yang melatar belakangi dari suatu perbuatan? Dan sebenarnya niat ini juga menunjukkan bahwa kita melakukan suatu perbuatan itu dengan sadar, bukan karena kebiasaan. Karena di dalam Islam, sekali lagi saya selalu ulangi, bahwa yang ditekankan adalah bagaimana membuat perilaku kita itu semua menjadi satu perilaku yang sadar, bahwa kita tidak mekanistik dalam hidup ini. Kita tidak berbuat sesuatu hanya karena kebiasaan saja, tapi bahwa setiap perbuatan itu dilandasi oleh suatu kesadaran, suatu tujuan. Makanya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada doanya. Doanya ini sebenarnya sama dengan niat sebenarnya, menghubungkan atau mengekalkan perbuatan itu dengan menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting sekali untuk selalu sadar di dalam setiap perbuatan. Kita tahu bahwa niat itu adalah rukun ibadah. Jadi sebuah pekerjaan yang dikerjakan tanpa dilandasi oleh niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka batal perbuatan itu. Kita juga bisa mengatakan bahwa niat adalah unsur dan inti dari suatu perbuatan. Sesuci apapun perbuatan itu, sebaik apapun perbuatan itu, bila niat pelakunya buruk, akan sia-sia dan rusak. Seringkali ada orang yang sudah merasa berbuat baik padahal tidak ada pahalanya, dan dia merasa heran, kenapa kok saya enggak? Karena niatnya itu enggak tulus. Dia berbuat baik, perbuatannya baik dan suci, tapi karena niatnya tidak benar, maka perbuatan itu sia-sia. Sebaliknya, mungkin saja ada orang yang niatnya baik dan tidak berbuat apa-apa, tapi dapat pahala banyak, karena niat yang baik itu lebih baik daripada perbuatan itu sendiri. Satu niat yang baik itu lebih baik daripada perbuatan. Jadi kita bisa katakan bahwa perbuatan yang paling sederhana pun, kalau dia disertai dengan niat tulus, akan memperoleh nilai yang tinggi di sisi Allah. Karena niat lillahi ta'ala seseorang merupakan faktor pemikat rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Barang siapa bekerja untuk Allah, maka Allah akan memberikan beberapa jalannya. Makanya kalau kita sudah betul-betul berniat yang baik, kemudian kita menjalankan semampu kita, maka Allah akan membukakan jalannya kepada kita. Orang bilang, do the best, God do the rest. Lakukan sebaik apa yang bisa Anda lakukan, maka Allah akan melakukan sisanya buat Anda. In tansurullah yansurkum. Jikalau Anda menolong Allah, berbuat sesuatu, maka Allah akan membantu menyempurnakan pekerjaan itu bagi Anda. Karena sebenarnya hakikatnya memang dialah yang pemilik semua kekuasaan, kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jelas bahwa kita harus menanam niat yang benar selalu di dalam diri kita, dan ini penting sekali untuk memasang niat baik, ya, termasuk ya sangka baik, berusaha untuk mencita-citakan hal yang baik juga buat orang lain. Imam Ja'far Shadiq pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, yaitu Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, aku tiada akan menerima kecuali perbuatan yang murni diniatkan untukku. Dalam satu ayat Al-Quran, faman syaa'a liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa menghendaki pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, dan hendaknya dia tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu pun dalam peribadatannya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam hadis yang lain lagi disebutkan yang intinya bahwa satu niat itu dapat membuat satu pekerjaan sepele menjadi besar nilainya, karena niat yang bersih. Barang siapa melakukan perbuatan sepele atau kecil
untuk Allah semata, maka Allah akan membesarkan perbuatan itu di mata orang lain melebihi harapannya semula di mata orang lain. Jadi kalau kita berbuat sesuatu sederhana saja sebenarnya, tidak seberapa, sepele, tapi karena kita ikhlas niatnya kepada Allah, maka Allah akan merubah perbuatan itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan manusia, lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Sebaliknya, barang siapa mengerjakan suatu perbuatan dengan tujuan selain Allah, misalnya agar manusia menaruh perhatian kepadanya, padahal seharusnya dia hanya mengharap kepada Allah, maka Allah akan menampakkan perbuatan yang banyak itu kecil dalam pandangan orang lain. Itu menjadi tidak ada nilainya. Dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa mencari keridaan manusia dan meninggalkan keridaan Allah, Allah akan membuat manusia meninggalkan dia. Dan barang siapa mencari keridaan Allah dan meninggalkan keridaan manusia, artinya dia utamakan keridaan Allah, yang penting Allah ridha. Kalau manusia mau tidak ridha karena dia mau mencari keridaan Allah, dia tidak takut dengan celaan manusia, maka Allah mengatakan Allah akan merubah hati manusia menjadi ridha kepadanya. Tapi barang siapa karena takut celaan manusia, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang meninggalkan keridaan Allah karena mengharapkan keridaan manusia, maka Allah akan merubah manusia yang diharapkan ridhonya itu menjadi tidak suka sama dia, tidak senang padanya. Karena sesungguhnya orang yang tidak punya prinsip, tidak punya sikap dalam hidup ini juga tidak akan dihargai. Kita kalau di depan kita ada seseorang yang menjilat-jilat, yang terus-menerus berbuat sesuatu yang ingin menyenangkan kita tapi secara tidak benar atau tidak proporsional, kita juga akan kesal. Bahkan kita mungkin lebih mampu menghargai seseorang yang punya sikap. Kita lebih menghargai, bahkan kita akan menghargai seorang yang punya sikap daripada seorang yang tidak punya sikap sebenarnya. Karena kita sadar bahwa innal izzata lillah, sesungguhnya keagungan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang lebih patut untuk kita harapkan lebih daripada Allah. Sama sekali tidak ada. Dialah pula yang menggerakkan hati manusia. Mana kita mengharapkan manusia ridha kepada kita, sedangkan manusia itu sendiri tidak berkuasa atas dirinya, tidak berkuasa atas hatinya. Kalau Allah berkehendak membuat seseorang ridha kepada kita, orang akan ridha kepada kita. Serahkanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 37, kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya di Sahara Mekah, yang sekarang itu kita sudah melihat kalau ke Mekah sudah nyaman, nikmat, sudah ada McDonald, ada Kentucky, ada macam-macam, sudah semuanya AC sekarang. Kalau ada orang sekarang bawa anaknya taruh di Mekah, senang bahkan. Tapi dulu ketika Nabi Ibrahim pertama kali menghantarkan anaknya ke situ, di situ hanya merupakan satu Sahara yang tidak dikunjungi oleh manusia. Tidak ada pohon, tidak, hanya ada batu, bangunan tua yang lama sekali tidak pernah dikunjungi manusia, panas yang membakar kulit. Tapi dia di situ meninggalkan anaknya karena Allah. Disitulah pula dia meminta kepada Allah agar hati manusia condong kepada anak-anaknya, tahwi ilaih. Karena nanti orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka dicintai oleh manusia. Itu kan ada efek seperti itu di dalam seseorang yang ikhlas. Ini adalah salah satu daripada ganjaran duniawi daripada satu amal saleh yang ikhlas. Dan kecintaan yang Allah berikan bukan sekedar ketenaran di tengah-tengah masyarakat yang cepat berlalu dan tiada realitasnya. Artinya, kalau sekedar ketenaran, apalah sih, kalau kita udah mati, apa sih manfaat ketenaran yang kita miliki? Tentu saja yang lebih bermanfaat lagi adalah kasih sayang Allah itu sendiri, rahmat Allah itu sendiri. Banyak orang yang dulunya terkenal pada waktu hidup, tapi sesudah mati dilupakan, tidak dikenal lagi. Kesimpulannya, seseorang harus juga memohon dari Allah, karena dialah yang mengubah hati, dan hati masyarakat berada di tangan Allah. Jika seseorang berbuat untuk Allah, maka Allah akan membalas ikhlasnya dengan sebaik-baik balasan. Oleh karena itu kita harus menjaga betul hati ini agar dia menjadi tempat yang haram. Haram itu artinya mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah-khalifah dulu, kerajaan-kerajaan Islam di zaman dulu, apakah itu Muawiyah atau Abbas, mereka punya apa yang disebut harem, yang kemudian diartikan sebagai tempat selir, ya. Dari haram, ya. Kalau orang Inggris menulis jadi harem. Harem jadi artinya dipahami oleh Inggris tempat menaruh gundik-gundik dan selir-selir yang mana tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali sang khalif sendiri. Itu zaman ketika Islam, kaum muslimin berada di bawah kekuasaan pada khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Tapi sebenarnya haram dalam arti sebenarnya itu kan Mekah disebut haram. Mekah itu haram. Haram artinya sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Dan ketika kita menyebut bahwa hati manusia itu adalah haramnya Allah, tempat yang khusus, yang suci bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita jaga jangan sampai diisi oleh sesuatu selain Allah. Jangan sampai kita kotori hati ini dengan sesuatu selain Allah. Karena haram, ya, haram ini lain dengan haram yang dimaksudkan dilarang, ya. Jadi kesucian hati, ikhlas itu artinya kita betul-betul hanya menunjukkan perbuatan kita itu kepada Allah dan membersihkan hati kita itu kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Ikhlas itu bertingkat, ya. Ikhlas di dalam ibadah ada juga
ikhlas di dalam akidah. Ikhlas di dalam ibadah yaitu tadi kita mengosongkan diri kita dari segala sesuatu selain Allah. Jadi kita mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah dan menunjukkan seluruh perbuatan kita hanya semata-mata kepada Allah. Itu ikhlas di dalam amal atau dalam ibadah. Tapi kalau ikhlas di dalam tauhid, maka surat Kulhu disebut surat Al-Ikhlas. Padahal Kulhu itu isinya tauhid. Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Tapi Kulhu itu disebut Al-Ikhlas karena dia mengisyaratkan suatu bentuk tauhid yang tertinggi yang disebut dengan ikhlas. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-ikhlas itu adalah bahwa kita mengosongkan Allah dari segala konsep kita tentang dia. Kalau tadi ikhlas di dalam amal, di dalam ibadah itu kita mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah dan menunjukkan seluruh perbuatan kita semata-mata mencari keridhaannya. Sedangkan ikhlas di dalam tauhid kita mengosongkan Allah dari seluruh pandangan persepsi kita tentang dia. Jadi Allah itu bukan apa yang kita pahami tentang dia. Itulah yang termaktub di dalam lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas yang tertinggi di dalam tauhid itu terletak di dalam lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Artinya apapun yang kita gambarkan tentang dia itu bukan dia. Bahwa dia lebih sempurna daripada apapun yang kita gambarkan kepada dia. Dia lebih daripada apa yang pernah bisa kita pikirkan tentang dia. Dia tidak terjangkau oleh hayalan, pikiran, gambaran kita tentang dia. Laisa kamitslihi syai'un. Itu juga ungkapan ikhlas dalam tauhid. Nah, jadi ada ikhlas di dalam ibadah, ada ikhlas di dalam tauhid ini. Nah, kita tidak akan bahas ikhlas di dalam tauhid. Itu kajian tentang teologi. Makanya orang-orang yang menyifati Allah dan menganggap bahwa apa yang disifatkan tentang Allah itulah Allah, maka orang itu sesungguhnya telah syirik. Itu dalam tauhid. Jadi kita menganggap apa yang kita pahami tentang Allah itulah Allah, kita syirik. Karena Allah di luar daripada apa yang kita pahami. Makanya nanti kalau kita takbir Allahu Akbar, bukan Allah maha besar dari segala sesuatu. Allah tidak bisa diperbandingkan. Allah tidak bisa diperbandingkan dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikatakan lebih besar dari segi makhluk materialnya. Tapi yang kita maksud dengan Allahu Akbar, Allah itu lebih besar dari semua apa yang kita bayangkan tentang dia. Kita nisbikan seluruh pemahaman kita kepada Allah dan kita mengakui kelemahan kita daripada mengenali Allah sebenar-benarnya. Bahwa kita tidak pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Tapi ada juga orang-orang yang menawarkan satu aliran tarekat yang mengajak kita, pokoknya kalau mau ketemu Allah, dia bisa mempertemukan Allah dalam waktu singkat. Dalam waktu 5 menit bisa ketemu Allah. Ya mungkin ketemu Allah bisa ya. Gak usah jauh-jauh, di sekeliling kita banyak. Kita bisa ketemu Allah. Tapi ketemu Allah belum tentu kenal Allah. Orang yang ketemu Allah belum tentu kenal. Nah, kita masuk ke ikhlas kembali. Bahwa salah satu contoh ikhlas itu misalnya dikatakan di sini, sifat orang yang bertakwa, ya, tentu saja orang yang ikhlas juga, yaitu setiap kali mereka dipuji, mereka takut atas apa yang dipujikan untuk mereka. Jadi kalau mereka dipuji, mereka takut. Ya Allah, ini saya kok dipuji ini. Bahkan mereka itu takut sekiranya perhatian orang kepadanya, kekaguman orang kepadanya, itu menjadikan sesuatu yang menghalangi dia dari jalan Allah. Tentu saja orang seperti ini tidak akan mencari popularitas. Karena kalau sudah cari popularitas, sudah jelas itu tidak ikhlas. Jadi kalau kita sudah mulai aduh senang gitu dipuji orang, wah kemudian mengharapkan pujian itu lagi, wah itu hati-hatilah. Walaupun memang satu hal yang umum bahwa manusia itu senang dipuji ya, tapi orang yang waspada itu hati-hati kalau dia dipuji. Ini dikasih contoh tentang seorang ulama namanya Sayyid Abdul Hadi Syirazi. Ada seorang muridnya, dia ngajar, ada muridnya keberatan kepadanya. Pokoknya dia tidak setuju dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan si guru ini sudah berusaha menjawabnya dengan halus dan terang, namun dia tetap menolaknya. Setelah pelajaran bubar, ini yang susah ini ya, kita kadang-kadang ingin kalau ngajar, kalau bisa tampak hebat, wah kita usahakan tampak hebat di depan orang. Ini bahkan si guru sengaja bahkan tampak bahwa dia tidak menunjukkan kelebihan dia di depan murid-muridnya. Nanti setelah murid-muridnya pada pergi semua, baru si anak yang tadi bertanya itu dia panggil dan dia berikan jawaban yang begitu lengkap. Dia katakan dari satu pertanyaan itu ada 14 jawaban ilmiah yang diberikan kepada si murid. Betul-betul si murid itu takjub akan kehebatan si guru dan bertanya kenapa kok tidak menerangkan masalah ini di depan kelas tadi. Terus kata guru, sebenarnya saya tadi ingat jawaban-jawaban itu. Saya takut sekiranya aku jelaskan saat itu juga, maka murid-murid ini akan menjadi apa kayak lunglai ya, wah luar biasa nih guru kita misalnya, dia tiba-tiba merasa. Dan sementara pada saat yang sama aku bisa jadi sombong karena merasa wah ini lihat murid kagum luar biasa. Dengan keadaan seperti itu
suasana demokratis di kelas itu terganggu. Tapi dengan saya menolak menjawab, maka Anda bisa dengan bebas bertanya, kita bisa berdiskusi dengan cukup hangat, sehingga suasana di kelas itu jadi bergairah. Tapi kalau ada seseorang yang begitu menonjolkan kehebatannya, kan membuat orang lain terdiam, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa di dalam. Dan itu tidak memancing satu gairah sebenarnya, tidak membuat suasana pencaharian kebenaran itu menjadi bersemangat. Dia sengaja, dia bilang, jadi aku lihat sebaiknya agar si murid ini mengungkapkan unek-uneknya dengan bebas, agar tumbuh padanya keberanian berbicara di depan orang ramai. Tapi kalau si guru sudah begitu rupa menjelaskan dengan begitu luar biasa, si murid tiba-tiba kehilangan semangatnya, dan akhirnya suasana tadi menjadi tidak menarik lagi. Jadi kadang-kadang ya, orang biasa tidak sadar berilmu pun, tapi kadang-kadang ingin nampak berilmu, ya itu sudah tidak ikhlas kan. Makanya juga dalam etika bermusyawarah, kalau orang sudah memberikan jawaban yang sama dengan kita, sudah, kita nggak usah lagi ngomong juga. Kita bahkan mestinya saling mendoakan. Kalau ada satu yang bicara, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat petunjuk, dia bisa bicara dengan benar, dia bisa mewakili kita untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Tidak usah semuanya ribut mau ngomong, padahal isinya sama saja. Tapi seringkali seperti itu, karena semuanya mau nampakkan dirinya, mau menampakkan pribadi dia, bahwa saya juga punya pendapat. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas, kalau dia sudah melihat dia sudah diwakili orang lain, ya cukup, dia nggak usah bicara lagi. Dia sudah, saya sependapat, udah selesai. Kadang-kadang ada orang ujungnya sependapat, tapi dia bikin puter dulu supaya dia bisa bicara, supaya dia bisa eksis di dalam forum. Padahal ujung-ujungnya saya setuju, ya. Akhirnya bikin habis waktu orang saja. Ketidakikhlasan itu kadang-kadang halus sekali. Syirik itu kan lawannya ikhlas. Itu sampai dikatakan syirik itu, katanya itu masuknya syirik dalam perbuatan manusia itu lebih halus daripada dibandingkan semut yang berjalan bergerak di malam yang gelap. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan di malam yang gelap, di atas batu yang hitam lagi. Jadi syirik itu masuk ke dalam perbuatan kita, itu lebih halus daripada semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Karena halusnya. Kalau seseorang itu betul-betul ikhlas, maka dia akan betul-betul tidak lagi akan merasa sedih dengan sikap orang kepadanya. Kalau orang betul-betul ikhlas di dalam perbuatannya, dia tidak akan pernah merasakan kesedihan atas sikap orang kepadanya, kecuali karena dia sedih. Dia hanya sedih melihat kalau orang itu seperti Nabi sedih kepada orang lain, bukan karena perbuatan orang itu kepada Nabi, tapi karena sedih bahwa orang itu akan mendapat siksaan. Balik, dibedakan ya. Jadi kesedihan bukan karena kepentingan dia terganggu. Misalnya Nabi itu sedih karena Nabi disakiti. Tidak, Nabi nggak pernah sedih dalam hal dia disakiti atau kepentingan pribadinya terganggu, sama sekali nggak pernah. Atau karena tidak diperhatikan sama orang. Tapi kesedihan Nabi itu karena Nabi sangat mengkhawatirkan nasib kita di akhirat. Dia merasakan kesedihan itu karena beliau cinta kepada kita, dan beliau tidak ingin kita itu ditimpa satu bencana. Jadi sedihnya karena itu, bukan karena dia dipukuli. Bahkan Nabi itu nggak pernah merasakan satu kesedihan karena dia dikecewakan, karena apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi. Tapi kalau ada yang diharapkan Nabi kepada kita, itu adalah kebaikan kita. Dan dia sedih ketika apa yang diharapkan Nabi, yaitu kebaikan kita, kebahagiaan kita itu tidak tercapai. Jadi kita lihat di sini, seseorang yang betul-betul sudah mencapai keikhlasan yang tinggi, maka kesedihan dia itu betul-betul sudah transenden, ya. Kesedihan yang ilahiyat betul-betul. Dia itu kesedihan sama mungkin dengan seorang yang betul-betul sudah cinta secara murni kepada seseorang, dan sedihnya itu karena melihat bahwa orang itu terancam, bukan karena dia yang, kalau dia orang itu mengkhianati dia, sebenarnya kan bukan, dia tidak rugi apa-apa. Sebenarnya kalau orang yang mengkhianati itu kan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang halus sekali itu perasaan, sehingga ya kita bisa saja menjustifikasi, saya sedih karena saya kasihan sama Anda, padahal saya sedih karena diri saya. Kadang-kadang halus sekali. Itu kita nggak pernah, kecuali kita betul-betul terus melakukan introspeksi, minta ampun kepada Allah, minta agar dibukakan kemampuan kita untuk melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Ya, itu ada seorang sufi, muridnya datang mengeluh kepadanya. Dia bilang, guru, saya ini dibeginikan, dan ini menimbulkan satu perasaan sedih di hati saya. Kata sang guru, kalau kau itu betul-betul sudah terlepas daripada egomu, hawa nafsumu, kau tidak akan merasa sedih lagi. Kau itu merasa sedih karena kau merasa kepentingan dirimu dicederai, nama baikmu tercemar, kau sedih. Kalau kau memang mengharapkan keridhaan Allah, Allah kan tahu kamu, Allah tahu hakikatmu, siapa kau yang sebenarnya. Tapi karena kau mengharapkan keridhaan manusia, maka kau kecewa ketika manusia memiliki pandangan yang buruk padamu, ketika manusia berbuat sesuatu yang mengganggu reputasimu, karena kau mengharapkan kedudukan di hadapan manusia. Tapi kalau kau betul-betul ikhlas di depan Allah, Allah Maha tahu, apapun yang mereka lakukan itu tidak akan mencederai kedudukanmu di hadapan Allah.
Jadi itu adalah hawa nafsumu. Tapi, nah kita kan susah sekali kadang-kadang mikir apa ini butuh guru yang betul-betul mampu melihat ke depan, memberikan kita satu wawasan yang mencerahkan kita. Sayyidina Ali bersabda, ikhlaskanlah karena Allah segenap amalmu, ilmumu, kebencianmu, penerimaanmu, keridhaanmu, penolakanmu, bicara serta diammu. Jadi bicara pun harus ikhlas karena Allah, diam itu ikhlas karena Allah. Kita menolak memberikan sesuatu kepada orang pun juga ikhlas karena Allah. Memberi ikhlas karena Allah, marah ikhlas karena Allah, benci ikhlas karena Allah, cinta ikhlas karena Allah. Semuanya. Karena dengan demikianlah perbuatan itu akan abadi. Karena apapun yang memiliki tujuan dan bentuk ilahi itu akan kekal. Dan apa saja yang diwarnai dengan riya, mencari ketenaran, mencari kehormatan di hadapan manusia, warnanya akan luntur dan tiada yang akan tinggal bersamanya. Dengan demikian kita sadar betul bahwa keikhlasan inilah kadang-kadang yang syaitan manfaatkan. Ketika dia melihat kita sudah bertekad beribadah, maka dia akan merusak ibadah itu dengan menimbulkan gangguan-gangguan syirik atau harapan-harapan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan seorang salat misalnya di musim dingin di dekat pemanas dengan harapan bahwa dia bisa beribadah sambil menyembah Allah sambil memanaskan badannya, maka ibadahnya itu batal. Musim dingin dia pergi ibadah di tempat yang dekat tungku pemanas, sambil dia pikir sambil saya beribadah sambil saya memanaskan badan saya. Ada niat lain. Makanya kadang-kadang kita kalau sudah terganggu, kita punya pikiran dengan sesuatu harapan selain Allah, misalnya saya pikir saya ini salat di sini saya akan dapat panas, lebih baik cari tempat lain, pindah. Kalau muncul sudah pikiran itu, pindah ke tempat lain, cari yang tidak memancing, tidak menimbulkan satu pikiran ganda kepada sesuatu yang lain. Bahwa ibadah yang sulit itu lebih baik. Lebih baik kita pergi ke tempat yang dingin demi mencegah satu niat atau motivasi lain yang menyertai ibadah kita ini. Atau kalau tidak, niat tadi itu dinetralisir. Seringkali kan kita melakukan satu ibadah, sambil ini, sambil kita jadi mikir kita mau meraih sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian sebenarnya nanti yang jadi motivasinya itu bukan lagi kepada Allah, tapi sambilannya itu. Jadi kita lebih baik singkirkan itu. Amankan kita daripada nanti kita terjebak dalam syirik. Singkirkan itu motivasi lain. Udah serahin sama Allah saja. Serahkan kepada Allah. Dan niat ikhlaskan kepada Allah. Sayyidina Ali berbicara tentang ikhlas. Dikatakan di sini, niat yang murni dan ikhlas adalah tujuan dan harapan terakhir. Semua upaya dan usaha akan sirna kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas adalah kemenangan. Ikhlas adalah kedudukan iman yang paling tinggi. Buah ilmu adalah seseorang tidak mau melakukan sesuatu untuk selain Allah. Diterimanya amalan dan terbangnya ke sisi Allah tergantung pada keikhlasan. Jika niat ikhlas, maka amal perbuatan akan mencapai tempat yang tinggi. Barang siapa berbuat hanya untuk Allah, maka dia mencapai keinginan-keinginannya. Dan banyak sekali hadis-hadis, dan begitu pula di dalam Al-Quran, bahwa nanti orang-orang yang betul-betul terselamatkan daripada godaan iblis, itu hanyalah orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang kalau sudah dia betul-betul ikhlas, syaitan tidak akan bisa menggoda dia. Ikhlas baik di dalam amal, maupun ikhlas di dalam tauhid. Iblis itu di dalam Al-Quran mengakui bahwa saya akan menghancurkan seluruh umatmu, hambamu, kecuali mereka yang ikhlas. Jadi kalau mau selamat daripada godaan iblis, ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu akan mendapatkan ganjaran pahala lebih daripada perbuatannya. Kalau orang lain dikasih ganjaran sesuai dengan amalnya, kalau orang ikhlas tidak. Diberikan lebih daripada apa yang dia lakukan, lebih daripada apa yang perbuatan amal dia. Bahkan di Al-Quran juga disebut bahwa orang-orang yang ikhlas ini juga lah orang-orang yang mencapai kedudukan yang tidak akan dihitung di hari kemudian, tidak akan dihisap. Apanya lagi yang mau dihisap? Orang yang dihisap nanti itu orang yang di dunia ini main hitung-hitungan dengan Allah. Walaupun Allah juga nggak apa-apa memang ngajakin kita hitung-hitungan. Tapi kalau kita masih main hitung-hitungan dengan Allah, ya Allah main hitung-hitungan juga kita di akhirat. Tapi kalau kita sudah tidak hitung-hitungan dengan Allah, Allah juga tidak akan hitung-hitungan dengan kita. Orang yang ikhlas itu sudah tidak hitung-hitungan dengan Allah, tidak mikir lagi, maka Allah akan malu membuat perhitungan dengan dia. Jadi ikhlas itu kalau kita bicara lillah, kalau bicara lillah itu maknanya bergantung. Ada lillah, saya berbuat karena Allah. Ada untuk Allah. Lillah itu bahasa Arab bisa artinya karena, untuk, milik Allah. Tingkat yang tertinggi ketika orang sadar bahwa amalnya pun itu adalah milik Allah, karunia Allah atas diri dia. Bagaimana dia menuntut sesuatu lagi kepada Allah? Apalagi mengharap sesuatu dari manusia. Jadi tingkatan tertinggi itu adalah ketika seseorang sadar bahwa
perbuatan itu sendiri juga sudah merupakan satu karunia nikmat yang luar biasa dari Allah. Kalau dia sadar dengan pada level yang tertinggi, dia akan tahu bahwa kebaikan yang dia lakukan itu semua juga adalah karunia Allah atas dirinya. Bagaimana pula dia masih mengharapkan sesuatu, apalagi dari manusia. Jadi ada juga orang berpikir dia berbuat untuk Allah. Ada yang berpikir berbuat karena Allah perintahkan. Ya, dia berlaku sesuatu, ya Allah perintahkan, saya lakukan. Kalau Allah tidak perintahkan, dia tidak lakukan. Kemudian ada yang untuk Allah, bahwa semuanya untuk Allah. Ada yang tidak hanya memperuntukkannya kepada Allah, tapi dia sadar bahwa itu pun bukan hanya untuk Allah, tapi itu pun milik Allah sebenarnya. Dan dia melakukannya juga itu karena satu, siapa sih kita ini di hadapan kehendaknya. Itu di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Qasas, ibu bisa baca mengenai orang-orang ikhlas itu. Jadi kedudukannya itu antara lain tidak akan dihisab, tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan dimatikan. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak mati. Karena tidak mati, ya tidak perlu dibangkitkan lagi. Tidak akan diperhitungkan. Tidak mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya, tapi mendapatkan pahala melampaui perbuatannya. Karena kita tadi sudah mengatakan niat yang ikhlas itu melebihi perbuatan. Satu niat yang bersih, yang ikhlas kepada orang lain itu lebih baik daripada perbuatan itu sendiri. Makanya kalau berbuat jangan belakangan niatnya dipasang. Kita kan kadang-kadang pikir udah selesai, oh iya tadi saya niatkan untuk ini. Ya enggak. Kalau mau melakukannya niatnya dipasang dari awal. Niat itu dari dulu, selalu kita pasang niat yang baik itu di dalam hati kita. Dan kita harus selalu mawas diri dengan permainan setan ini. Kita lihat di sini, selain ganjaran ukhrawi, juga ada keuntungan atau pengaruh duniawi daripada niat yang ikhlas. Ini yang juga kita lihat bahwa di sini misalnya di sini diungkapkan kepemimpinan sosial. Bila niat yang baik dan ikhlas tertancap di hati para pejabat dan pengembang tanggung jawab sosial, maka perbuatan-perbuatan akan dikerjakan lebih baik dan keadilan akan dijalankan lebih baik. Sayyidina Ali berkata kepada Malik Astar. Malik Astar ini seorang panglima perangnya Sayyidina Ali yang ditunjuk menjadi gubernur di Mesir. Ketika ditunjuk, dia dibekali dengan satu wasiat dari Sayyidina Ali tentang bagaimana perilaku seorang pejabat di hadapan rakyat. Itu buku bagus sekali. Sudah lama, sudah berapa tahun saya cita-citakan mau cetak, nggak sempat-sempat juga. Itu ada dua wasiat Imam Ali yang sangat kecil tapi sangat menarik. Itu wasiat Sayyidina Ali untuk putranya, itu sudah kita terbitkan. Dan ini wasiat Sayyidina Ali untuk para pejabat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mau cetak, kita mau sebarkan kepada para pejabat. Di sini dikatakan bahwa kalau seseorang penguasa itu berniat baik, Allah akan mudahkan dia punya upaya untuk meratakan keadilan, untuk meratakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Mintalah pertolongan dengan jalan berniat baik, kata Sayyidina Ali kepada para pejabat, untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Ada nggak niat itu? Itu masalahnya. Kalau seseorang sudah berniat baik untuk mau membuat keadilan, insya Allah akan dimudahkan. Jiwa yang baik akan menjadikan ikhlas sebagai tangga dan faktor terkuat untuk mewujudkan keadilan. Jadi selalulah kita berniat baik, karena niat baik ini akan memudahkan kita melakukannya. Ya, niat yang baik. Jangan niat pegang kekuasaan untuk memperkaya diri. Niat pegang kekuasaan untuk meneguhkan posisi, memapankan diri. Nah itu sudah niatnya udah buruk. Niatnya untuk mempertahankan kedudukan, bukan lagi mengabdi kepada orang lain. Nah itu semuanya menyebabkan rusaknya pekerjaan si pejabat itu sendiri. Tapi kalau dia memang betul-betul sudah ikhlas dan dia tidak mengejar jabatan, tidak mengejar kedudukan, tapi dia biarkan orang menilai. Dan nah itu kalau orang sudah ikhlas, dia pasti akan demokratis, pasti. Orang yang ikhlas itu pasti demokratis, pasti akan menghargai pendapat orang, pasti akan bermusyawarah, pasti. Kemudian juga dikatakan bahwa ikhlas itu juga akan menyebabkan membaiknya keadaan ekonomi seseorang. Individu yang berhati baik adalah mereka yang ikhlas, bahkan dalam perkara ekonomi dan pencarian pendapatan, mereka akan lebih berhasil dalam memikat pembeli dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Makanya ini ada seorang ulama juga mengatakan, rezeki setiap orang tergantung pada niatnya. Kalau dia ikhlas, Allah. Kita dagang, kita hanya mau melayani orang-orang yang kita anggap menguntungkan kita. Kemudian orang-orang yang kita anggap nggak menguntungkan kita, nggak melayani. Padahal orang itu, akhirnya apa yang terjadi? Seringkali orang yang seperti itu akan ditinggalkan oleh konsumen, karena dia tidak ikhlas dalam dagang. Orang yang melayani itu kan, makanya customer itu harus dilayani, itu harus jadi raja, siapapun dia. Apakah karena kita kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang ada customer penting tapi nampak di depan kita kayak orang tidak ada artinya. Jadi karena kita anggap enteng dia, kita perlakukan dia secara tidak benar, akhirnya kita kehilangan rezeki. Dan seringkali kita juga tidak ikhlas di dalam melayani orang lain. Wah ini banyak sekali kalau soal itu. Jadi kalau ada orang yang datang dengan baby Benz, wah dilayani luar biasa, diperhatikan. Padahal baby Benz sewaan. Banyak sekarang modus penipuan itu dengan menampakkan diri. Dan karena memang orang-orang tidak ikhlas, ketidakikhlasan inilah yang kemudian jadi, katanya kalau penipu-penipu yang ulung itu betul-betul tahu psikologi manusia. Bahwa cara yang terbaik untuk menipu manusia adalah dengan memanfaatkan keserakahan manusia.
Semua orang yang pandai membuat feasibility study, membuat satu rancangan bisnis yang menguntungkan besar, itu banyak sekali orang yang masuk di situ. Yang muluk-muluk itu, yang kasih bunga 10% sebulan. Wah, pada ikut. Dia kadang-kadang pinter. Bulan pertama dikasih berapa orang. Ini orang yang dapat cerita kepada orang lain. Saya dapat. Kemudian bulan kedua masih dapat cerita lagi. Semakin banyak orang yang datang. Pas sudah kumpul berapa puluh miliar duit, ya kabur, hilang. Karena memang paling cepat untuk menipu orang lain adalah umpan keserakahan yang ada pada setiap manusia. Karena manusia itu semua serakah. Kalau dia melihat kesempatan, dia akan gunakan kesempatan itu, dan kadang-kadang dia tidak mikir lagi bahwa sebenarnya ini umpan. Jadi ikhlas juga akan mendatangkan rezeki kepadanya. Kemudian hubungan sosial yang baik. Orang yang ikhlas juga itu akan selalu berada di hati manusia, ya. Walaupun mungkin mereka melakukan kesalahan, namun karena kebersihan, kebaikan niatnya, kehidupan mereka tidak akan pahit, dan masyarakat pun tetap mencintai mereka selama dia ikhlas. Niat yang baik. Barang siapa memiliki niat yang baik, banyak tempat tersedia baginya. Hidupnya akan lebih baik dan pasti akan lebih dicintai oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh niat yang baik. Sebaliknya, apabila niat tidak sehat, keji dan kotor, maka dampak buruknya akan melingkari manusia itu sendiri. Selain daripada siksaan di akhirat, di depan mereka juga akan menanti malapetaka sosial. Barang siapa yang niatnya telah rusak, maka akan datang malapetaka kepadanya. Bahkan niat yang kuat dan tujuan yang baik ini menjadikan badan yang lemah melakukan hal-hal yang berat. Banyak orang-orang yang lemah, tapi karena niatnya bersih, niatnya suci, dia menjadi kuat karena niat itu. Oleh karena itu pada kehidupan para aulia, para wali-wali Allah itu tidak ada kita temui keputusasaan. Bahkan kita tidak menemui kejenuhan dan kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Kalau kita sebentar sudah capek, saya seringkali merasa ini ketidakikhlasan dan lelah. Kita tidak betul-betul ikhlas di dalam amal kita. Makanya kita lihat para wali-wali Allah itu sampai usia yang tua sekali, 90 tahun, 89 tahun. Itu Imam Khomeini 89 tahun itu. Dia berhasil revolusinya pada usia 80 tahun. Tapi tidak pernah kita lihat itu beliau melemah, ya. Ya, itu satu contoh konkret yang ada di zaman kita ini. Dan atau wali terbesar juga abad kini, Sayyid Ahmad Alawi, itu usia sampai 80 tahun lebih dan tetap tegar, tidak kelihatan pikun. Kita tidak akan pernah menemukan mereka kehilangan diri atau lemahnya urap saraf mereka bahkan di usia tua mereka. Karena hati dan jiwanya marak dengan niat murni ilahi, dan mereka meminta pertolongan kepada Allah. Mereka berdiri tegak dalam menghadapi kesulitan, krisis, musuh maupun penguasa. Kata Imam Hussein, perkara yang menjadikan semua kesulitan dan kepedihan ini mudah dan ringan adalah karena aku melihat bahwa semua hal berada di sisi Allah, dan Allah menyaksikan semuanya. Ini ketika dia menghadapi bencana yang luar biasa. Kita ingat Imam Hussein ketika dia berhadapan dengan pembantaian terhadap keluarganya. Pada saat-saat anaknya, saudaranya, sepupunya dibantai di depan dia. Terakhir anaknya yang kecil yang dalam kehausan, yang diangkat oleh beliau dengan mengharapkan supaya musuh-musuhnya itu menaruh hibah, karena itu anak sudah 2 hari tidak minum, dibawa keluar hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini anak haus, tolong kalau bisa ini untuk anak ini saja dikasih minuman. Itu dipanah dan menembus tenggorokannya. Beliau tidak mengucapkan satu kata pun yang menunjukkan keputusasaan dari rahmat Allah. Bahkan dikatakan sini wajahnya semakin bercahaya dan semakin marak dengan cinta dan iman, menyerahkan diri kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi orang yang kalau betul-betul dia berada dalam keadaan tawakal, ikhlas dalam kehidupan ini, apapun peristiwa yang menimpa dia itu tidak akan menggoyangkan hatinya. Kalau kita baru anak kita jatuh luka masuk rumah sakit, kita udah panik habis-habisan. Apa ini, gimana? Kita sudah lupa semuanya. Bagaimana kalau di depan kita tiba-tiba satu demi satu anak kita terbantai dengan cara yang paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia ini? Apakah kita siap menghadapi itu dengan ketenangan, dengan tawakal, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bersangka baik kepada Allah? Tetap bersangka baik kepada Allah. Artinya tetap kita bersangka bahwa ini tidak lepas dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini tidak mudah. Karena ikhlas ini lebih mudah dibicarakan daripada dilaksanakan. Ini butuh perjuangan dari kita. Sayyidina Ali berkata, manakala tekad atas sesuatu hal telah kokoh dan bulat, maka tubuh tidak akan merasakan kelemahan. Kalau kita sudah punya tekad dan niat yang kokoh, kita akan merasakan aliran kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Mungkin inilah yang mengisyaratkan kepada pengaruh mental dan kejiwaannya terhadap perilaku dan perbuatan manusia. Bahwa bagaimana psikologi itu menunjukkan bahwa kadang-kadang orang bisa melakukan sesuatu perbuatan yang luar biasa karena adanya satu tekad yang kokoh di dalam dirinya. Dan kita masuk ke tema berikutnya. Di sini dikatakan niat itu setara dengan perbuatan. Kita sudah menyebutkan sebelumnya. Jadi katakan bahwa bertekadlah untuk berbuat kebajikan, kendati engkau tidak berhasil merealisasikannya, agar engkau tidak tergolong orang-orang yang lalai. Jadi kalaupun kita tahu kita nggak bisa mewujudkan, paling tidak ada niat,
ada tekad di dalam diri kita. Karena nanti tekad inilah yang akan membantu kita mewujudkannya, insya Allah. Barang siapa berkeinginan untuk mengerjakan kebajikan dan dia tidak mampu melakukannya, ditulis baginya suatu kebaikan atau ganjaran. Barang siapa memohon kesyahidan, memohon supaya mati syahid di jalan Allah dengan kejujuran, bukan basa-basi, ya, Allah akan mendudukkannya dalam kedudukan orang-orang syahid, kendati dia mati di atas kasurnya. Asal betul-betul mau mati syahid dengan jujur. Sekarang orang mau mati syahid, mintanya selalu jimat supaya kebal. Ya nggak apa-apa sih, mau supaya bisa bunuh banyak musuh. Tapi tetap saja mestinya kita pun mengharapkan mati di jalan Allah. Jadi di sini katakan niat itu setara dengan perbuatan. Niat menutupi semua kekurangan. Ini kita lihat betapa niat itu pentingnya, karena dia menutupi kekurangan kita juga. Lantaran ilmu pengetahuan dan kemampuan serta sarana manusia serba terbatas, mereka tidak dapat merealisasikan atau mewujudkan semua keinginan hatinya. Namun niat dapat memenuhinya dan menghilangkan jarak tersebut. Mungkin kita tidak bisa melakukan karena keterbatasan kita, tapi karena niat kita yang bersih, Allah menjadikan dengan perantara niat itu, kita di sisinya mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatan itu. Dan niat menggabungkan atau menyatukan antara manusia yang tidak terbatas keinginannya dengan keadaan-keadaan yang terbatas tersebut. Misalnya seseorang berhasrat agar semua manusia memperoleh hidayah dan petunjuk, dan dia mencurahkan seluruh upayanya untuk itu, dia akan diberi pahala sesuai dengan keinginannya. Walaupun mungkin hanya satu orang yang mengikuti petunjuknya. Mungkin seperti Nabi Ibrahim, beliau berapa ratus tahun beliau dakwah, hanya bisa dihitung dengan jari orang yang mengikutinya. Tapi jangan menganggap bahwa pahalanya Nabi Ibrahim itu sesuai dengan banyaknya orang yang mengikuti beliau. Tidak, pahalanya itu sesuai dengan niatnya, kasih sayangnya dia, bahwa dia ingin memberikan petunjuk kepada semua manusia. Maka niat yang dia peroleh, walaupun yang ikut kepada dia mungkin tidak ada, itu adalah sebanyak manusia yang dia niatkan di dalam hatinya. Nah, sebaliknya, niat buruk akan merusak kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Pengaruh dan kesan niat buruknya akan menimpa orang yang punya niat tersebut juga. Jika manusia sehati atau merasa rela dengan satu kefasidan, dosa, kezaliman yang berlaku di depannya, dia tidak merasa keberatan terhadapnya, maka orang itu ikut serta di dalam dosa itu. Walaupun dia tidak ikut melakukan perbuatan itu, hanya karena dia rela, biar aja lah, atau di dalam hatinya ada ketenangan. Seperti di dalam Al-Quran, Allah menisbahkan dan mengaitkan pembunuhan unta Nabi Saleh. Tahu cerita Nabi Saleh ya? Nabi Saleh tahu ceritanya. Nabi Saleh itu kan dimintai mukjizat oleh umatnya, kaumnya, dan beliau mengeluarkan unta dari batu ya. Kemudian Allah perintahkan kepada dia untuk mengingatkan umatnya supaya menjaga unta ini. Tapi kemudian dibunuh oleh beberapa orang. Tapi kemudian Nabi mengatakan Allah mengutuk semuanya. Allah menyebut mereka, mengaitkan mereka semua dengan pembunuhan. Walaupun yang melakukan pembunuhan itu hanya satu atau dua orang, tapi semuanya ikut menanggung. Kenapa? Karena mereka memang menyetujuinya di hati mereka. Meskipun tidak semua mereka terlibat dalam pembunuhan itu, namun di hati mereka tersirat perasaan rela atas perbuatan itu. Kesimpulannya, kerelaan seseorang terhadap suatu perbuatan baik atau buruk mengeluarkannya dari batasan waktu dan tempat, dan mereka mendapat bagian dalam ganjaran dan siksaan perbuatan itu. Makanya kita ini betul-betul harus niat baik, ini harus hati-hatilah. Kalau kita melihat ada satu kejadian di depan kita menimpa orang, walaupun bukan kita yang melakukan perbuatan itu, tapi kita merasakan ada kerelaan di dalamnya, atau ada perasaan senang, lega, kita termasuk di dalam perbuatan itu. Artinya kita dapat sahamnya, dapat saham di situ. Bagaimana kita mendekati ikhlas? Di sini ada beberapa jalan bagaimana kita mengikhlaskan diri kita. Perlunya pengetahuan atau memperhatikan nilai-nilai. Karena orang yang tidak punya pengetahuan juga akan sulit ikhlas. Orang yang menjual barang dengan murah kemungkinan karena dia tidak tahu barangnya itu besi, emas, sutra atau kapas. Karena kurangnya pengetahuan juga kadang-kadang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mencapai keikhlasan yang diharapkan. Atau dia tidak mengetahui siapa pembelinya, dia tidak mengetahui harga pasar, tidak memiliki informasi tentang harga umum, agar manusia tidak menyanyiakan dan merusak dirinya dan amal perbuatan. Allah telah menjelaskan pada 3 kaitan masalah di atas. Jadi Allah menyuruh kita supaya tahu jenis barang. Artinya tahu diri kita ini siapa. Jangan kita jual murah ini diri. Inti penciptaan dan tujuan dari penciptaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Bahwa kita ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Jangan jual diri kita dengan harga yang murah. Dengan beribadah bukan kepada selain Allah. Karena kita menjual diri kita dengan murah di situ. Orang yang menjual dirinya dengan murah itu karena dia tidak tahu nilai dirinya. Sehingga dia rendahkan dirinya lebih rendah daripada anjing. Ya, kita kan awal dulu pembicaraan kita mengatakan, syair yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang tinggi tapi lebih rendah daripada anjing. Karena tidak ada seekor anjing yang tunduk di depan anjing yang lain. Tapi manusia ada yang tunduk, bukan ada, banyak tunduk di depan manusia lain. Itu lebih rendah daripada anjing. Untuk bisa berbuat ikhlas, ya mengetahui, ya kita harus tahu apa barang yang kita jual, kepada siapa kita jual. Nah sekarang kita tidak tahu diri kita, maka kita menjual murah diri kita karena kita menganggap enteng diri kita. Padahal kita ini makhluk Allah yang paling mulia, paling suci,
paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jangan jual diri kita ini, amal kita ini dengan sesuatu yang murah. Dan jual jangan kepada sembarang pembeli. Jual kepada pembeli yang seharusnya, yaitu Allah. Itu bentuk perniagaan, satu bisnis yang akan melindungi kalian, menyelamatkan kalian dari satu azab yang pedih. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan seterusnya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah memberi dari diri orang-orang yang beriman itu diri mereka dan harta mereka. Dan apa balasannya, apa barang dan apa gantinya? Bi anna lahumul jannah, sebagai surga sebagai balasannya. Jadi Allah membeli amal baik manusia dan Allah pembeli yang terbaik. Kalau manusia, apa sih yang bisa diberikan kepada kita sebagai imbalan daripada barang amal yang kita belikan? Apa dari amal yang kita jual? Kalau kita mau dagang dengan manusia, berapa sih yang dikasih? Allah sudah memberikan, Allah itu pembeli yang paling mahal. Allah membeli barang kita, jualan kita dengan harga yang termahal, yaitu surga. Kalau kita jualan dengan selain Allah, kadang-kadang kita ditipunya pula. Kalau kita mencari keridhaan manusia, berhadapan dengan manusia, sebagian besar manusia ini nipu, dia terima perbuatan kita, tapi balasannya sebaliknya, lebih buruk daripada apa yang kebaikan yang kita berikan. Sering nggak terjadi seperti itu, Bu? Kita jualan sama manusia, dapatnya duit palsu, atau dapatnya fitnah. Kita buat baik, balasannya fitnah sama kita. Kalau kita jualan dengan manusia, maka kita dapat bayaran fitnah. Maka fitnah itu kemudian kita pikir, aduh menyakitkan kita karena kita jualan sama manusia. Tapi kalau kita jualan dengan Allah, walaupun di mata manusia muncul fitnah kepada kita, itu tidak menjadi masalah. Karena kita bukan jualan dengan dia, kita jualannya dengan Allah. Tapi kalau orang yang jualannya sama manusia, dapat fitnah, dapat balasan yang buruk, dia sakit hati karena dia jualan sama manusia. Tapi orang yang betul-betul jualan kepada Allah, dia tidak akan terganggu oleh respons manusia ketika dia berbuat baik, atau pandangan manusia kepadanya terdalam hal apa saja. Ini hal yang sederhana ibu-ibu, tapi kita seringkali terjebak di situ. Kalau manusia udah kadang-kadang barang mahal kita dinilai murah, kalau Allah sedikit saja asal untuk Allah itu jadi besar di sisi Allah. Jadi Allah juga akan menerima perbuatan kita walaupun sedikit. Kalau memang itu ditujukan kepada Allah, itu akan besar di sisi Allah. Bahkan tanpa satu perbuatan, hanya sekedar keinginan yang baik saja, Allah akan berikan balasan. Allah menutupi perbuatan keji dan buruk serta menampakkan yang baik. Jadi dengan perbuatan yang baik, Allah tutup seluruh keburukan kita, tutup seluruh kekejian yang pernah kita lakukan, dan menampakkan yang baik. Bahkan dalam ayat yang lain, bahkan Allah akan merubah keburukan-keburukan kita menjadi kebaikan. Jadi harga manusia itu adalah surga dan keridhaan Allah. Barang siapa menjual dirinya lebih murah dari itu, sesungguhnya dia telah merugi. Menurut ungkapan Al-Quran, orang yang berbuat dosa telah kalah dan menjual dirinya dan merugi. Innal insana lafi khusrin. Kerap kali Al-Quran mengungkapkan, mengistilahkan orang-orang yang berada pada jalan sesat dengan fama rabihat tijaratuhum. Tiadalah bermanfaat atau menguntungkan perdagangan mereka itu. Banyak sekali orang yang bisnisnya berantakan di dunia ini. Pedagang yang paling buruk adalah seseorang yang menjadikan dunia sebagai harga dirinya. Bila manusia sadar akan nilai dirinya, niscaya dia tidak akan malu berbuat untuk selain Allah. Dia tidak akan mau berbuat sesuatu kepada selain Allah. Jadi dia akan sepenuhnya tidak akan menyia-nyiakan amalannya dengan mengharapkan kepada manusia. Karena barang siapa mengharap Allah, dia tidak akan kecewa. Barang siapa mengharap manusia, dia akan menghadapi banyak kekecewaan. Oleh karena itu, orang yang paling banyak kecewanya harus paling banyak introspeksi dirinya. Saya juga banyak sekali kecewa. Bukan hanya ibu-ibu, tapi yang terbaik katanya bukan orang yang tidak punya kekurangan, tapi orang yang selalu sadar. Selalu sadar. Astagfirullahaladzim. Ya, kita semua punya kekurangan, kelemahan. Makanya yang terbaik di antara kita bukan yang tidak punya kekurangan, tapi orang yang selalu sadar akan kekurangan. Artinya Adam, iblis sama berbuat kesalahan. Yang membedakan Adam dengan iblis karena Adam sadar, iblis tidak. Itu saja. Iblis tidak mau mengakui kekurangannya. Kemudian kita juga hendaknya banyak berpikir merenung tentang ciptaan Allah, karena itu akan mendekatkan kita semakin ikhlas. Kemudian juga memperhatikan sifat-sifat Allah, mengingat berbagai nikmat Allah. Jadi makanya juga dalam doa kita itu hendaknya banyak menyebut nikmat-nikmat Allah. Seperti dalam doa yang kita pernah dibaca di sini dalam beberapa kesempatan, doa Abu Hamzah As-Sumali. Pernah kita baca di sini. Ya Allah, dahulu aku kecil lantas Engkau besarkan aku. Dahulunya aku hina lantas Engkau muliakan aku. Dahulunya aku bodoh lantas Engkau pandaikan aku. Dahulunya aku lapar lantas Engkau kenyangkan daku. Dahulunya aku sesat lantas Engkau beri petunjuk aku. Dahulunya aku miskin lantas Engkau cukupi daku. Dahulunya aku sakit lantas Engkau sembuhkan daku. Aku berbuat dosa lalu Engkau tutupi. Kita ingat selalu betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita.
Itu kan hanya ungkapan daripada Al-Quran. Wadduha wal laili idza taja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yadika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa amma yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu kan Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Kemudian, ingatkah kau dulu kau miskin, kami cukupkan kamu. Ya, kamu dulu bingung, bodoh, kami ajari kamu, kami buat kau pandai. Kamu dulu yatim, kami lengkapi kamu. Fa'agna, kami kayakan kamu. Jadi, oleh karena itu jangan meremehkan anak yatim, jangan menghardik orang miskin. Barang siapa menginginkan akhirat dan berupaya keras untuk itu, sementara dia beriman, maka upaya dan jeripayahnya mereka akan dihargai dan mereka akan diganjar. Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Yang keenam, cara kita untuk mengikhlaskan diri kita lagi. Jadi tadi sudah berapa? Yang kelima nih. Pertama tadi apa, Ibu? Ya, yang pertama apa? Perhatikan nilai-nilai. Ya, jangan jual diri kita dengan murah. Tahu diri kita, berpikir merenung tentang ciptaan, memperhatikan sifat Allah, mengingat berbagai nikmat, merenungkan tiada nilai dan berharganya dunia ini. Jadi kalau kita tahu nilai dunia ini nggak ada, masa kita mau menghabiskan waktu kita untuk dunia? Kemudian yang keenam, memperhatikan kelemahan dan ketidakberdayaan makhluk. Perhatikan betapa tidak berdayanya kita, betapa mudahnya. Seandainya suatu ketika tiba-tiba satu meteor masuk ke bumi ini, menghancurkan bumi ini, habislah semua. Tiba-tiba gempa bumi datang terjadi di Pulau Jawa ini, gempa bumi tektonik atau seperti yang terjadi ini di mana-mana, habis apa saja yang kita upayakan semuanya jadi sia-sia, tidak ada lagi. Apa yang kita harapkan? Semua bisnis kita berantakan. Kalau bisnis itu hanya diarahkan untuk dunia, ya nilainya nol. Tapi kalau bisnis itu tadinya diniatkan untuk Allah, maka nilainya akan kekal. Kita tidak akan frustrasi. Orang yang bisnis karena Allah, datang bencana menghancurkan bisnisnya, dia tidak akan merasa khawatir, kesedihan. Dia tidak akan menghancurkan dia, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukannya itu ada nilainya di sisi Allah, karena dia peruntukan buat Allah, bukan dia peruntukan untuk dunia. Tapi kalau orang yang bekerja untuk dunia, gagal dia, wah, frustrasi habis-habisan. Kita melihat betapa lemahnya kita sebenarnya. Kita tidak punya kekuatan apapun, dan siapapun selain Allah tidak punya kekuatan. Kemudian yang ketujuh, mengambil perumpamaan dan pelajaran dari orang lain. Marilah kita belajar banyak tentang manusia-manusia yang tertipu, seperti Qarun, Bal'am, Hamam. Itu tiga sekawan: Bal'am, Qarun, Hamam. Haman ini siapa, ibu-ibu? Qarun siapa, ibu? Tidak tegak satu pemerintahan zalim, Fir'aun, kecuali dibantu oleh tiga itu. Dibantu oleh para konglomerat yang kaya dan menikmati kekayaan dari kemiskinan orang lain. Itu yang disebut Qarun, dan merasa kekayaan itu hasil kepintaran dia. Itu semua bagaimana Allah menggambarkan Qarun. Dua, dibantu oleh Bal'am. Bal'am itu adalah ulama yang menjual dirinya dengan harga murah di depan penguasa, yang menjual ayat-ayat Allah untuk melegitimasi kebijaksanaan kekuasaan, berani melawan Nabi hanya karena untuk mendukung kekuasaan. Itu Bal'am. Bal'am itu seorang wali, seorang ulama yang kemudian dihancurkan oleh Allah karena kecenderungan dia kepada dunia, karena iming-iming materi dari kekuasaan. Yang ketiga adalah Haman, para teknokrat, cendekiawan, ilmuwan, teknolog yang mendukung kekuasaan dengan ilmu mereka. Itu Al-Quran sebut tiga itu. Jadi Fir'aun itu selalu dikelilingi oleh tiga ini: Qarun, Bal'am, dan Haman. Nah, kita belajar sejarah mereka. Mereka semua di mana sekarang? Walaupun mereka punya kekuasaan, mereka tidak lebih di tanah sekarang, sendiri di atas di tanah. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka, tidak ada lagi orang yang menjaga, memelihara mereka. Apa yang mereka miliki semua itu tidak ada nilainya, tidak menambah apa-apa kecuali siksaan, penderitaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang memiliki kekayaan yang melimpah dan hidup mewah-mewah, pada akhirnya semua yang dikumpulkan selama hayatnya itu harus ditinggalkan, dan mereka pergi tanpa membawa sehelai baju pun. Semua harta miliknya tidak dapat membantunya. Alangkah banyaknya orang riya yang menampakkan dirinya mukhlis dan bertakwa dalam waktu tertentu dengan tujuan menipu. Namun Allah mengungkapkan esensi sifat mereka yang sebenarnya, dan mereka dipermalukan. Allah akan mengungkapkan apa-apa yang kalian sembunyikan, kata Allah. Orang-orang yang hendak menipu orang lain dengan cara riya dan menampakkan ketulusan, dan mereka ingin menipu Tuhan, maka mereka akan tertimpa kemarahan Allah dan mereka akan malu. Belajarlah dari perjalanan kehidupan orang lain. Katanya kita ini harus banyak belajar dari pengalaman kita. Jangan sampai dihajar oleh pengalaman. Kalau tidak mau belajar, maka kita akan dihajar. Masih mendingan kalau dihajarnya masih diberi kesempatan untuk belajar. Tapi kalau dihajarnya habis-habisan, tanpa sempat belajar lagi, ya udah, habis. Perhatikanlah nasib akhir orang riya di akhirat.
Bagaimana orang-orang riya nanti itu mengakhiri kehidupan mereka di akhirat. Al-Quran menyebutkan bahwa neraka jahanam diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan salat dengan riya, yang mengentengkan salatnya. Kita masuk ke tanda-tanda ikhlas ini. Sebelumnya kita nukil satu hadis yang sering kita dengar. Barang siapa mengikhlaskan seluruh perbuatannya kepada Allah selama 40 hari, maka akan mengalir mata air hikmah dari hatinya ke lidahnya. 40 hari saja ikhlas. Kalau sudah 40 hari, bisa insya Allah akan bertahan itu. 40 hari mengikhlaskan diri sepenuhnya kepada Allah, maka akan mengalir mata air hikmah dari hatinya ke lidahnya. Barang siapa mengikhlaskan seluruh perbuatannya kepada Allah selama 40 hari, maka akan mengalir mata air hikmah dari hatinya ke lidahnya. Ikhlas adalah buah hasil keyakinan. Jadi kita lihat di sini masuk ke tanda-tanda ikhlas. Banyak sekali manusia yang telah menilai atau menganggap dirinya tulus dalam niat dan perbuatannya, namun bila mereka selidiki dengan baik, mereka akan mengetahui bahwa ternyata niatnya itu masih belum bersih. Misalnya, tidak mengharapkan dari orang lain. Jadi tanda-tanda ikhlas pertama yang disebut di sini, tidak mengharapkan dari orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan contoh Imam Ali dan Fatimah, manakala mereka memberi makan kepada orang-orang miskin. Pada suatu hari Imam Hasan dan Imam Husain, kedua itu masih kanak-kanak, keduanya sakit. Rasulullah dan sejumlah sahabatnya membesuk mereka. Rasulullah memberi suatu usulan agar Ali bernazar untuk kesembuhan mereka. Ali dan Fatimah pun bernazar, sekiranya Hasan dan Husain sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari. Allah menyembuhkan penyakit mereka berdua, Hasan dan Husain. Dan demi memenuhi nazar tersebut, Ali dan Fatimah pun berpuasa. Mereka memasak roti untuk disantapnya di saat berbuka. Ketika terdengar suara panggilan azan yang mengisyaratkan telah tibanya saat berbuka puasa, seorang lelaki buta datang ke rumah mereka. Ali dan Fatimah memberikan roti yang disiapkannya untuk buka puasa kepada lelaki tersebut, sementara mereka sendiri berbuka hanya dengan segelas air. Itu hari pertama. Pada hari kedua, itu pun terjadi lagi, datang orang miskin. Pada hari ketiga datang orang yatim. Jadi mereka berturut-turut tidak berbuka puasa kecuali dengan air. Mereka datang menemui Rasulullah dengan wajah pucat. Saat itu turunlah surat Al-Insan yang menjelaskan tentang amal tulus mereka itu, di mana mereka menjawab kepada orang-orang yang mereka beri makan dengan mengatakan, kami memberi makan kalian karena Allah dan kami tidak menginginkan balasan maupun ucapan terima kasih. Mereka tulus karena Allah. Mereka rela memberikan makanannya kepada tamunya. Memberi makan dan kedermawanan adalah bagian dari sifat dan kejiwaan mereka. Mereka dengan senang hati memberikan makanan yang mereka senangi kepada orang yang memintanya. Ini yang disebut ithar, ya, ithar. Ithar itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Yu'siruna nas ala anfusihim. Orang lain lapar, dia kasih orang lain. Walaupun dia sendiri dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar. Tapi manusia bikin tong sampah aja namanya dipasang. Tong sampah dari si fulan. Sebenarnya kalau kita mau ikhlas, kita mesti banyak belajar dari orang-orang yang ikhlas. Belajar ikhlas ini antara lain juga kita harus zuhud, ibu-ibu. Karena semakin banyak keinginan kita, semakin kurang kita ikhlas. Semakin banyak yang ingin kita miliki, semakin banyak penghambat keikhlasan kita. Makanya kalau mau ikhlas itu zuhud. Itu sekolah pertamanya itu zuhud juga, zuhud. Tobat, zuhud. Zuhud itu kita kurangi nih keinginan. Karena keinginan ini yang semakin banyak untuk kepentingan diri, itu menyebabkan kita punya banyak harapan dengan orang, bukan lagi kepada Allah. Karena banyak ketergantungan kepada dunia. Semakin kita tergantung kepada dunia ini, semakin berkurang keikhlasan kita nantinya. Itu akan terkait semua. Makanya saya dari awal dulu mengatakan, orang barat pun sadar, kalau mau hidup lebih bahagia, simplify your life. Sederhanakan kehidupan Anda. Sederhanakanlah hidup Anda. Apa susahnya sih? Tapi kita lebih suka jadi budak harta daripada menjadi orang yang kaya hati. Kita miliki semuanya yang kita ingin miliki, yang kemudian kita bekerja untuk apa yang kita miliki. Kita tidak lagi bekerja untuk kebahagiaan diri kita. Kita miliki barang yang mahal, kita bekerja untuk barang itu. Orang-orang barat saja sadar. Seperti Eric Fromm mengatakan, itu banyak orang-orang yang hidup dengan gaya memiliki, tidak menjadi. Dia mau punya ini, punya itu. Dia sendiri nggak pernah pakai itu barang. Tapi dia hanya sekedar mau punya saja. Karena dia merasa you are what you have. Ada lagi, you are what you drive. You are, nggak tahu lagi, banyak. Orang-orang selalu merendahkan dirinya menjadi apa yang dia miliki. Jadi dia mengukur dirinya dengan benda-benda duniawi yang dia miliki, yang sebenarnya telah memperbudak dia. Kan lebih enak ya, orang mau punya taman yang luas, yang besar, dia sendiri nggak pernah pakai. Seandainya itu taman yang luas, yang besar itu dia tidak perlu miliki, uangnya dia pakai untuk menolong orang lain, itu akan lebih bermanfaat bagi dia. Dan kalau dia mau menikmati taman, datang aja ke taman umum. Daripada punya taman sendiri yang kayaknya harganya per bulan jutaan biayanya,
bayar pegawainya jutaan, bayar listriknya jutaan, kemudian dia sendiri karena sibuk sebagian besar waktunya di luar negeri, dia nggak pernah lihat juga itu tempat. Kalaupun dia datang di situ, yang dia pikirin bukan keindahan taman itu, tapi yang dia pikirkan bisnisnya. Ini orang-orang yang kemudian berpikir dalam saja, yang tidak perlu harus dengan agama. Mereka pun sampai kepada kesimpulan bahwa supaya kita bisa menikmati hidup kita, kurangilah pemilikan kita ini, supaya kita bisa menikmati udara yang segar. Pernahkah kita ini sudah bisa menikmati lagi ini? Tidak ada lagi kenikmatan itu. Kenikmatan langit biru, kenikmatan pemandangan yang indah di sekeliling kita, itu sudah hilang, sudah nggak ada. Kita hanyut di dalam kehidupan kita ini. Untuk lebih banyak mengikhlaskan diri juga, saya kira ada kaitannya juga. Kalau mau lebih bahagia, mau lebih khusyuk, itu mau kurangi stres, kurangi barang-barang yang kita miliki, kasihlah kepada orang yang membutuhkan. Pokoknya setiap bulan ibu bongkar itu barang-barang ibu, yang mana saya mesti kasih orang, kurangilah. Karena semakin banyak yang anda miliki, semakin kurang kebebasan yang anda dapatkan. Semakin sedikit, semakin bebas, semakin lega, semakin gampang kita bergerak, semakin mudah kita arahkan pikiran kita. Ya kan, kalau kita punya barang mewah, misalnya punya barang-barang mewah, kita mau salat Allahu Akbar, kita ingat mobil baby Benz kita ingat kita punya ini. Tapi kalau kita bisa tidak terikat di situ, enggak, itu bagus. Artinya kita miliki, tapi hati kita tidak terikat di situ. Nah ini, tapi tidak semua orang. Tapi tidak kita terikat olehnya, tanggung jawab. Kita punya kedudukan, tapi kita tidak terikat olehnya, tidak mengganggu kita. Nah itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi ya, ibu-ibu sekalian, belajar mengikhlaskan diri ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antara lain juga adalah utamakan yang wajib. Yang utama itu adalah kewajiban, bukannya status. Ini dimisalkan seorang guru nih, ada guru sedih kalau murid-muridnya sedikit yang hadir. Nah, itu tanda tidak ikhlas. Atau dia tidak bergairah karena wah yang hadir sedikit, tidak ikhlas. Ini cerita seorang ulama menceritakan dirinya. Pada saat saya masih belia, saya buka 2 kelas, kelas bagi anak-anak, kelas bagi remaja. Di tengah perjalanan, bila pemuda ikut serta dengan saya merasa bangga karena yang ikut dengan saya remaja-remaja. Tapi kalau kebetulan yang di belakang saya itu anak-anak, perasaan saya jadi kecil. Murid-murid saya anak-anak kecil. Suatu ketika saya melewati pasar, seorang kakak saya waktu itu keluar dari sebuah toko, dia berkata kepadaku, apakah anda mengajar untuk Allah? Saya jawab dengan penuh keyakinan, iya. Dia melanjutkan, kalau anda mengajar karena Allah dan untuk Allah, ketahuilah bahwa Allah adalah Tuhan baik bagi para remaja maupun anak-anak. Dan bila engkau dipanggil dengan julukan guru anak-anak dan ahli bercerita, anda tidak sepatutnya untuk merasa malu. Jangan karena merasa, wah ini guru anak-anak, perasaannya kecil. Kita harus memperhatikan kewajibannya. Jadi sekali lagi, hendaknya kita menghendaki kemuliaan dari Allah semata. Kemudian yang ketiga, tidak menyesal. Orang yang berbuat karena Allah, dia tidak akan mengharap dari orang lain. Dia sama sekali tidak akan pernah menyesali perbuatannya lantaran dia bekerja untuk Allah. Dan dia telah mendapat bagian dari pahala Allah. Baik itu membuahkan hasil duniawi atau tidak. Jadi tidak menyesal dan juga tidak terlalu kecewa. Kita kalau berbuat sesuatu karena Allah, mungkin gagal, nggak apa-apa. Ya saya sudah berbuat kok, sudah karena Allah. Saya tidak mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Jadi tidak diacuhkan. Apa diperhatikan atau tidak diperhatikan. Ada 3 tanda bagi orang yang ditimpa riya. Kalau sendiri dia malas, tidak bersemangat. Kalau bersama orang atau sejumlah orang, dia bersemangat. Baik dalam ibadah maupun amal. Jika mereka dipuji, mereka lebih rajin. Namun bila dicerca dan dicela, mereka kendor dan loyo. Nah ini tanda orang tidak ikhlas nih. Jadi kalau dipuji, wah kerja lebih rajin. Kalau sedikit dapat celaan, aduh lemas, malas. Kalau di depan banyak orang semangat. Kalau di sendirian, malas. Tanda-tanda tidak ikhlas. Dia tergantung pada sambutan masyarakat, bukan kepada Allah. Kalau Allah kan tetap akan menyambut dia dengan segala apapun yang dia lakukan. Dia tidak akan pernah merasa kecil hati. Gerak orang mukhlis itu karena kewajiban ilahi, bukan karena situasi dan kondisi. Kemudian harta dan kedudukan tidak menghalangi. Satunya batin dan lahir. Orang yang lahir dan batinnya satu, dan ucapan serta perbuatannya satu dan harmonis, maka dia telah menjalankan amanah Allah dan telah menjalankan ibadah dengan ikhlas. Sama sekali tidak takut terhadap cercaan orang yang mencerca. Dan tidak fanatik golongan. Seorang yang ikhlas itu akan bekerja di mana saja, kapan saja, di tempat mana saja, di golongan mana saja dengan ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, kecenderungan golongan dan kelompoknya tergantung di dalam perbuatannya. Kalau ada kepentingan kelompok keluarganya di situ, dia rajin, semangat. Tapi kalau di situ tidak ada kelompoknya, nggak ada keluarganya, kurang semangatnya. Itu seringkali terjadi. Bahkan ada orang yang kalau yang menang bukan partainya, dia nggak mau buat apa-apa, nggak mau. Bahkan dia menyendiri, menjauh, bisa saja menentang, bahkan berupaya untuk merusak. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas, kita bekerja di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tanpa memperhatikan golongan, keluarga, partai kita atau bukan. Pokoknya kita bekerja demi kebaikan, demi Allah, dengan siapa saja.
Karena seringkali nanti orang-orang yang sudah fanatik itu akan tercegah dari melihat keburukan dirinya, dan yang melihat hanya kebenaran dirinya dan melihat keburukan orang saja. Misalnya orang misalnya mau melihat dirinya ikhlas, kalau dia jadi pengurus ya rajin, pas dia bukan pengurus dia nggak rajin lagi. Kalau yang memegang kekuasaan, ya tadi kita katakan partai yang lain, bukan partainya, dia tidak mau lagi berbuat untuk kebaikan. Dia pikir nanti yang untung partai itu, bukan partai saya. Dia tidak ikhlas. Dia mestinya tidak mempedulikan itu. Dia mengabdi bagi manusia, mengabdi kepada orang lain, tidak peduli. Pokoknya dia mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada manusia, dan tidak perlu takut mencari pekerjaan yang belum dikerjakan. Ini juga orang yang ikhlas. Jika terdapat keikhlasan dan kepedulian, niscaya manusia akan pergi mencari dan mendahulukan pekerjaan yang penting yang masih terbengkalai di bumi. Dia pergi cari pekerjaan yang terabaikan sama orang, bukan pekerjaan yang lagi semarak, lagi banyak orang di situ. Di situ juga, karena di situ banyak diperhatikan. Dia bahkan cari hal-hal yang terbengkalai. Dia cari mana yang tidak ada orang yang kerjakan, saya datang kerjakan itu. Kadang-kadang di tempat yang tidak ada orang kerjakan itu kan banyak hal-hal yang membutuhkan ketulusan di situ. Karena di tempat yang banyak orang kerjakan biasanya karena di sini banyak manfaat, tenar. Kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada orang yang bekerja di situ karena di situ tidak populer atau tidak menunjukkan, tidak menimbulkan satu apalagi perhatian dari orang. Sehingga kadang-kadang kan orang semuanya maunya kerja di tempat yang orang lihat, melakukan pekerjaan yang menurut mereka prestisius. Tapi bahkan kadang-kadang ada pekerjaan yang lebih penting di sisi Allah terabaikan karena dampak langsungnya ke manusia itu tidak nampak. Karena kadang-kadang orang pikir, ini kecil, tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Terakhir, buah hasil ikhlas. Jika kamu bertakwa, maka Allah akan memberikan cahaya. Dengan cahaya itu dia berjalan. Setiap kali ikhlas tercapai di hati, maka ia akan disusul pancaran cahaya batin yang terang. Itulah yang disebut furqan, yang merupakan hasil dari ketakwaan. Orang yang bertakwa itu Allah akan jadikan di dalam hatinya furqan. Saya kira demikianlah ibu-ibu. Ini bagian ikhlas saya kira sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita peroleh, supaya kita semuanya diberkahi dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا نسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على طاعتك وحبك وحب نبيك وحب أهل بيت نبيك وحب لما يحبك وحب لما يقربنا إلى حبك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.